Terima kasih rekan-rekan semua. Saya Emroy Anam dengan Pak Gufron tadi menghadiri gelar untuk sidang persiapan sidang KKIP dengan beberapa catatan penting. Yang pertama adalah di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, ya, termasuk juga apa yang didapatkan, ya, dalam kerangka persiapan sidang etik. Dan memang tadi ya suasananya adalah memang mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH atau bahasa paling gampang pemecatan. Itu yang pertama. Yang kedua ya juga dalam karena kami lihat ya, kami lihat prosesnya, salah satu yang juga penting di samping memang persiapan untuk memutuskan itu adalah juga direkomendasikan untuk mulai melangkah pada pemidanaan. Jadi tadi juga sudah ada teman-teman dari Bareskrim yang sudah menyiapkan manajemen pemidanaannya, penyidikan dan sebagainya. Terus karena juga ada putusan ini, semoga rekomendasi ini segera bisa dilakukan. Jadi langkah-langkah bagaimana pemidanaan itu berlangsung. Jadi ada dua hal yang penting. Satu, dalam konteks kerangka etik, ya potensi besarnya adalah sampai level pemecatan. Terus dalam kerangka pemidanaan tadi memang disimpulkan ada potensi unsur-unsur pidana. Sehingga dua skema ini berjalan beriringan. Jadi tidak saling tunggu, jadi ini simultan, dan kami kira langkah ini adalah langkah yang baik, yang juga menjawab dua hal. Hal pertama adalah menjawab tuntutan langsung dari keluarga, yang juga disampaikan kepada Kompolnas secara langsung, dan juga disampaikan kepada Pak Kapolri waktu beliau bertemu langsung dengan keluarga. Yang berikutnya juga melihat tuntutan dari harapan besar dari publik agar kasus ini direspon dengan baik dengan model penegakan hukum yang juga baik. Nah sekarang proses itu sedang berjalan. Jadi saya ulangi lagi, proses tadi gelar untuk etik, muaranya ya kalau lihat konstruksi peristiwa dan sebagainya tadi dilihatnya potensi besarnya memang pemecatan atau PTDH. Yang berikutnya dalam konteks hukum yang lain itu muara besarnya memang ada potensi pidana, sehingga tadi direkomendasikan juga maju ke mekanisme pidana. Dan kami tadi ketemu sama rekan-rekan Bareskrim mengatakan bahwa persiapannya sudah dimulai sejak beberapa hari yang lalu dengan manajemen penyidikan. Nah itu yang penting. Cukup? Oke, dalam konteks etik, dugaan pelanggaran etiknya tadi yang didiskusikan adalah pasal 13. Ya, pasal 13 itu pasal yang dalam berbagai pengalaman problem-problem etik memang pasal yang sangat kuat, mengganggu keselamatan dan sebagainya atau gagal menjamin keselamatan. Lah itu ada itu pasal 13 itu. Jadi memang tunnya adalah melihat memang ruang publik, terus bagaimana anggota kepolisian bekerja untuk itu. Tapi ini masih dugaan karena kan sidang etiknya masih besok. Ya, semoga sidang etik besok bisa diselenggarakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dalam konteks pidana, ya ini kan belum dimulai. Tapi kalau kami melihatnya memang potensi pidananya ada. Cuman yang kami dorong tadi, kami rekomendasikan soal konteks pemidanannya, pemidanaan ini harus juga dilihat dalam konteks yang luas. Kenapa ada peristiwa tersebut, konteksnya apa, ya, posisi masa aksi seperti apa, ya, masa aksi itu apakah jumlahnya kecil atau jumlahnya besar, ya, terus bagaimana posisi juga ketika ngambil putusan. Ya kalau dalam video itu kan cuman
ketika ada orang melintas ya agak jatuh terus kayak jatuh gitu terus ketabrak gitu ya. Tidak hanya soal itu, tapi juga soal konteks yang lebih luas dalam konteks pidana ini, sehingga ya di samping soal-soal keadilan bagi keluarga korban, di samping keadilan dalam konteks ruang publik, tapi juga ada kebenaran faktual yang juga bisa diungkap. Apa itu ya konteks ini keseluruhan, kan itu tanggal 28 kalau tidak salah kan, itu kan ada aksi buruh ya, sekian jam sekian macam-macam tertib. Habis itu sore mulai panas dan sebagainya. Lah itu juga harus dipotret. Lah kami juga menyarankan tadi semua pembuktian harus diambil, termasuk juga pembuktian soal CCTV. Mungkin itu sebelum saya lanjutkan, silakan Pak Gubernur kalau ada yang nomor itu. Tadi dari Komnas HAM sendiri menyampaikan ada dugaan pelanggaran HAM. Dari Kompolnas sendiri bagaimana? Kompolnas melihatnya ya dengan adanya mekanisme sidang etik, artinya memang ada potensi pelanggaran sidang etik. Makanya tadi digelar ya ada potensi tuntutannya ya, konstruksi tuntutannya adalah pemecatan. Lah apa hasilnya ya besok kita lihat sidang etiknya. Semoga memang sesuai harapan kita semua ya sikapnya tegas. Dan dengan proses seperti ini di kepolisian yang mengundang banyak pihak, melihat langsung, terbuka langsung, saya kira proses akuntabilitas prosesnya terjaga dan harapan korbannya insya Allah juga maksimal bisa dijawab dalam konteks etik. Dalam konteks pidana, karena ini masih baru, belum bisa menjawab. Tapi kami ingatkan di dalam konteks pidana yang paling penting adalah melihat konstruksi peristiwanya secara utuh. Jadi tidak hanya sepotong peristiwa penabrakannya, tapi kenapa kok dia bisa sampai di titik itu, ada apa di balik itu, jumlah massa bagaimana, aksi waktu itu eskalasinya bagaimana dan sebagainya. Lah itu juga jadi penting untuk diungkapkan. Tidak hanya keadilan bagi korban, tidak hanya keadilan bagi publik, tapi juga hak atas informasi bagi publik apa sebenarnya yang terjadi. Jadi kami kepingin lihatnya secara keseluruhan. Nah untuk menunjang itu semua kami memang dorong tadi semua kesaksiannya memang harus diambil. Yang pertama tentu saja barang yang ada. Apa yang barang yang ada? Salah satu yang paling penting CCTV. Yang lain adalah kesaksian. Ya, saya kira nanti kalau ada rekaman CCTV dan sebagainya, mohon kiranya masyarakat juga bisa membantu, minimal membantu korban, membantu kepolisian untuk segera mengungkap kasus ini, datang ke kepolisian memberikan kesaksian. Atau kalau dipanggil polisi karena muncul di CCTV, juga mohon untuk kooperatif. Semakin saksi-saksi itu kooperatif, kasusnya semakin cepat ditangani. Itu artinya juga kita menjawab secara bersama-sama kebutuhan keadilan bagi keluarga korban. Lah itu yang kami dorong juga ke masyarakat. Kalau juga ada rekaman CCTV yang lain, ada rekaman HP dan sebagainya, melihat peristiwa, konteks peristiwa saat itu, ya mohon kami juga diberikan. Kalau nggak mau langsung ke kantor polisi, ke teman-teman penyidik, ke Bareskrim, silakan juga datang ke Kompolnas. Ya kami akan pastikan informasinya disampaikan kepada Bareskrim untuk ditindaklanjutin sebagai satu kerangka penegakan hukum. Gitu. Terungkap nggak dari kesaksian mereka ini proses penabrakan itu terjadi atas keputusan si driver atau perintah atasan yang di sebelah kiri? Kami tidak ingin mendahului majelis ya, majelis sidang etik yang besok akan memeriksa, tapi tadi memang diceritakan konteks sebelum peristiwa itu terjadi, apa yang terjadi di ruas sebelum jalan itu kan cukup panjang tuh jalannya. Lah jalan di titik-titik penting tadi dijelaskan, konsentrasi massa di titik penting juga dijelaskan sampai titik di mana peristiwa mobil rantis yang menabrak almarhum. Itu dijelaskan.
Gitu lah, apa penjelasan dan sebagainya saya kira kita lihat besok karena kami tidak bisa mendahului majelis etiknya. Gitu, tapi sebagai satu proses cukup detail tadi dijelaskan. Gitu. Tapi untuk proses pidana memang kami ingatkan untuk segera melapis pembuktian itu dengan berbagai bukti yang ada, CCTV dan sebagainya. Dan kami yakin publik luas juga membawa HP masing-masing. Ketika Anda semua berada di ruang itu, mohon kami dibantu, penegakan hukum dibantu agar prosesnya segera, prosesnya bisa cepat. Ya, kalau memang tidak mau langsung ke Bareskrim, bisa ke Kompolnas dan kami akan bantu ke Bareskrim. Semakin cepat semakin bagus. Gitu, dan kami akan lindungi. Jadi kesaksian itu tidak akan merugikan Anda. Tadi gelar perkara digelar lebih kurang 4 jam ya, Cak. Itu apakah Kompolnas diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada 7 anggota BRIMOB tadi? Kompolnas tidak hanya dikasih kesempatan untuk memperdalam, artinya bertanya, Kompolnas juga dikasih peran untuk bagaimana ke depan rekomendasinya. Jadi yang kami omongin di sini untuk melihat konteks lebih besar, itu juga kami sampaikan secara formal di ruang gelar tersebut. Gitu? Untuk alasan driver, Untuk soal pidana, biarkan nanti proses pidananya. Yang paling penting begini, ya, semakin banyak ruang pembuktian, ya, terutama ruang digital, rekaman-rekaman video dari masyarakat dan sebagainya, maupun rekaman-rekaman yang lain dan kesaksian yang lain semakin bagus. Oleh karenanya, ya, semakin banyak informasinya, semakin komprehensif faktanya, semakin bagus untuk menunjukkan faktanya apa yang terjadi sehingga bisa menyimpulkan pasal mana yang paling tepat di situ. Sekali lagi kami menghimbau kepada masyarakat, ayo kalau punya rekaman, punya kesaksian, datang ke Bareskrim. Kalau tidak mau datang langsung ke Bareskrim, datang ke Kompolnas, kami akan fasilitasi datang ke Bareskrim untuk berkontribusi terhadap penegakan hukum ini sebagai saksi. Gitu ya? Oke? Terima kasih. Saudara, itu tadi pernyataan dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam setelah mengikuti gelar perkara Rantis Brimob tabrak pengemudi ojek daring yang dilakukan di Gedung Mabes Polri, di mana beberapa poin penting yang dapat kami garis bawahi dari pernyataan Komisioner Kompolnas, diantaranya ini terkait membuka bagaimana konstruksi peristiwa dalam rangka sebelum sidang etik yang menurut rencana akan diselenggarakan pada besok, dan juga ada proses yang direkomendasikan mengenai pemidanaan. Dan saudara, kita ikuti kembali pernyataan dari Komisioner Kompolnas Khairul Anam berikut ini. Dan monitoring di beberapa titik. Salah satu yang sekarang lagi bekerja, timnya ada di Yogyakarta. Jadi kami juga secara simultan ada di Yogyakarta saat ini. Jadi kita bagi-bagi tim. Jadi seluruh proses ini kami monitoring. Termasuk juga membantu rekan-rekan pendamping untuk mendapatkan akses pendampingan. Saya sendiri misalnya dan dengan teman-teman komisioner yang lain juga sampai malam berkomunikasi dengan teman-teman pendamping dan rekan-rekan kepolisian untuk biar bisa diakses gitu. Nah, itu yang kami lakukan. ini yang almarhum Reza ya berarti? Yang di Jogja. Kalau ini yang penembakan Yang di Bandung. Ya, yang di Bandung sedang kami dalami. Ya, oke. Makasih. Ya, saudara, Komisioner Kompolnas Khairul Anam barusan telah menyampaikan pernyataannya terkait selesai gelar perkara Rantis Brimob tabrak pengemudi ojek daring, di mana ia menyebutkan selain juga bagaimana membuka konstruksi peristiwa dalam rangka sebelum sidang etik yang menurut rencana akan digelar besok, juga ada proses yang direkomendasikan, yakni mengenai pemidanaan. Memang ada 2 poin penting, saudara, ini bukan hanya terkait dengan etik,
ada juga soal pemidanaan. Ini terkait dengan etik disebutkan oleh Komisioner Kompolnas, ada potensi besarnya ini adalah pemecatan atau PTDH. Sementara soal pidana ini ada potensi unsur-unsur pidana yang nanti bisa diproses lebih lanjut. Sementara antara etik dan juga pemidanaan tidak saling menunggu dan ini berlaku secara simultan, tidak saling menunggu. Sementara itu, Saudara, Komisioner Komnas HAM Sahrulin Siagian menyebut telah mendengarkan proses gelar perkara kasus Rantis Primob yang menabrak pengemudi ojek daring. Komnas HAM akan memeriksa kendaraan taktis, seluruh CCTV yang terkait dengan kejadian untuk mendapatkan fakta yang utuh. Terduga pelaku yang ada dalam Rantis yang menabrak saudara almarhum Afan Kurniawan, kami sudah mendengarkan proses gelar perkara dan diberikan kesempatan juga untuk mendengarkan prosesnya dan memberikan masukan. Tadi disimpulkan bahwa ada dugaan tindak pidana dan juga pelanggaran etik dan akan dilimpahkan ke Barreskrim Polri. Komnas HAM akan terus melakukan fungsinya untuk melakukan pengawasan dan juga pemantauan terhadap proses ini untuk memastikan suatu proses yang berkeadilan dan juga patut. Selain itu, Komnas HAM juga melanjutkan pekerjaan kami untuk melakukan langkah-langkah yang sudah kami sepakati untuk memeriksa Rantis dan juga mendapatkan fakta-fakta lain untuk mengumpulkan keseluruhan CCTV yang rekamannya untuk mendapatkan fakta yang utuh terkait awal peristiwa dan hingga pasca peristiwa. Saya kira itu kami akan mengawal terus proses ini nanti hingga berjalan di penyelidikan di Barreskrim Polri. Terima kasih. Bapak izin mau bertanya terkait CCTV, salah satunya termasuk CCTV ada dugaan mendorong korban gitu Pak. Apa itu juga diselidiki oleh Komnas HAM? Ya, kita akan kumpulkan semua CCTV yang ada, sudah berlangsung juga, ada beberapa CCTV yang sudah kita kumpulkan dan akan kita analisis semua CCTV-nya. Dan di saat yang bersamaan juga Barreskrim Polri saya kira juga akan melakukan hal yang sama. Ya. Cukup. Yang pasti ada pelanggaran HAM. Nanti kita buktikan seperti apa pelanggaran HAM-nya. Ya. Berarti tadi CCTV-nya ditambahkan juga nggak ada yang orang yang mendorong itu yang pas gelar perkara itu ada CCTV yang ada sosok yang... Ya, kita belum bisa menyimpulkan ya. Itu masih sepotong, CCTV-nya masih sepotong sehingga kita butuh CCTV yang lebih utuh dan potongan-potongan video yang lebih utuh untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan fakta-fakta. Kita harus pastikan semua proses ini berbasis pada fakta dan nanti kita akan berikan kesimpulan dan rekomendasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi sifatnya masih dugaan pelanggaran dugaan ya? Nah, itu nanti kita buktikan apakah ada unsur kesengajaan atau kelalaian. Ya, saya kira ya. Bapak tadi dalam gelar perkara kan dihadirkan tersangka. Apakah dari Komnas HAM sendiri memberikan sejumlah pertanyaan kepada tersangka ini, Pak? Kami sudah memeriksa ketujuh orang juga. Kami sudah mendapatkan rekaman proses pemeriksaan yang kami lakukan sendiri dan kami juga sedang analisis semua hasil pemeriksaan yang kami lakukan. Terus kalau memang sudah diperiksa, apa alasan driver dari Rantis ini yang masih melindas korban padahal sudah disetop oleh massa gitu? Alasan dari... Ya, nanti kita akan analisis dulu hasil pemeriksaan yang kita lakukan. Ya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait dengan gelar perkara etik Rantis Primob yang menabrak pengemudi ojek daring di Mabes Polri, kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV. Ada Feriska Ananda di Mabes Polri. Feriska, selamat siang. Ini apa yang bisa digarisbawahi? Tadi sudah ada Komnas HAM dan juga ada Komisioner Kompolnas yang telah keluar mengikuti gelar perkara etik ini. Apa yang bisa diambil ataupun digali pada gelar perkara kali ini?
Ya, Ian, yang jelas pada gelar perkara yang dilakukan oleh Propam Polri pada siang hari ini yang jelas ada dugaan pelanggaran, yakni pelanggaran etik dan juga pelanggaran pidana. Tadi disampaikan oleh Kompolnas dan juga Komnas HAM bagaimana kemudian pelanggaran etik yang tadi dikatakan ini adalah merupakan pasal 13 yang mengenai mengganggu keselamatan dan polisi gagal menjamin keselamatan publik, di mana konteksnya ini bagaimana kemudian polisi menjaga ruang publik dalam menjalani tugas sebagai polisi. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Kompolnas Khairul Anam yang mengatakan bahwa dugaan pelanggaran pasal etik pelanggaran etik pasal 13 tadi disampaikan adalah terkait dengan gagalnya menjamin keselamatan publik. Tadi dikatakan memang terkait dengan tindak pidananya memang ada benar ada dugaan tindak pidana, namun memang ini akan berjalan paralel baik sidang etik ataupun penyelidikan di Barreskrim Polri, di mana kalau misalkan untuk sidang etik sendiri akan dilaksanakan besok, di mana Propam sendiri juga mengkategorikan ada 2 klaster begitu terkait dengan pelanggaran yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh anggota Brimob, di mana 2 diantaranya ini diduga dikategorikan melakukan pelanggaran berat. Tentu ancaman sanksinya adalah terkait dengan pemecatan ataupun PTDH. Namun untuk ke-5 orang lainnya ini belum dijelaskan secara detail. Kita akan melihat bagaimana berjalannya sidang etik pada esok hari yang akan dipimpin oleh majelis etik. Nah, terkait dengan paralel kemudian untuk kasus pidananya sendiri tadi disampaikan oleh Kompolnas memang ada dugaan pidana. Hal ini juga kemarin sempat disampaikan oleh Propam Polri begitu terkait dengan dugaan tindak pidana, sehingga memang kasus ini akan berjalan paralel kemudian akan dilanjutkan pemeriksaannya di Barreskrim Polri. Terkait dengan pasal apa yang disangkakan kepada ke-7 orang ini masih belum dijelaskan secara detail. Kami juga masih menanti konferensi pers yang akan dilaksanakan oleh Divpropam Polri terkait dengan bagaimana nasib ke-7 anggota Brimob yang kemudian diduga ini melakukan pelanggaran baik pelanggaran etik ataupun pelanggaran pidana. Ian. Ya, Fedriska, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwa perkara ini bahkan berjalan paralel antara etik dan juga pidana begitu. Apabila sidang etik sudah ada jadwalnya akan dilakukan besok, tadi sempat juga ada simpang siur terkait sebetulnya gelar perkara apa yang dilakukan pada hari ini, apakah gelar perkara etik ataukah gelar perkara terkait dengan pidana. Apakah sudah ada informasi terkait dengan kapan jadwal gelar perkara terkait pidana, Rizka? Kalau untuk gelar perkara yang dilakukan pada hari ini tampaknya memang lebih kepada pelanggaran etik, Yan dan juga saudara. Bagaimana kemudian tadi disampaikan oleh Kompolnas terkait dengan pelanggaran pasal yang dilakukan oleh ke-7 anggota Brimob ini sudah ditetapkan, yakni pasal 13 terkait dengan gagalnya menjaga keamanan publik. Namun terkait dengan pidana ini belum disampaikan lebih detail pasal apa yang disangkakan terhadap ke-7 orang ini, karena memang dari Kompolnas sendiri mengatakan polisi masih membutuhkan bantuan dari masyarakat yang apabila memang memiliki bukti tambahan seperti CCTV ataupun bagaimana kemudian untuk melengkapi kronologi kasus begitu, karena memang ada beberapa part-part memang masih miss begitu yang masih didalami ataupun dicari keterkaitannya oleh Kompolnas. Tadi dikatakan bahwa terkait dengan CCTV yang harus dilihat secara utuh. Nah, terkait dengan gelar perkara yang penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim terhadap ke-7 anggota ini sebetulnya sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Jadi memang kita akan menanti bagaimana kemudian pengumuman ataupun konferensi pers dari Divpropam sendiri yang sudah melakukan pemeriksaan terhadap ke-7 tersangka pada sejak 5 hari ini, bagaimana kemudian terkait dengan peran-peran dari masing-masing, kemudian dengan juga dugaan keterlibatan ataupun juga dugaan pelanggaran yang dilakukan akan seperti apa, karena tadi sempat saya katakan bahwa 2 diantaranya ini diduga melakukan pelanggaran berat dan 7 diantaranya dikategorikan sebagai pelanggaran ringan. Jadi memang terhadap 2 orang ini akan dikenakan sanksi maksimal ataupun sanksi terberat yang mungkin dilakukan adalah PTDH ataupun pemecatan, dan bagaimana dengan nasib ke-5 lainnya tentu kita akan masih menanti, Ian. Informasi terkait dengan etik dan juga pemidanaan tadi dijelaskan oleh Komisioner Kompolnas Khairul Anam begitu. Tadi juga ada dari Komnas HAM. Apakah bisa dijelaskan, Fedriska, ini dari segi Komnas HAM, apakah sudah ada rekomendasi yang diberikan? Apakah ada potensi-potensi pelanggaran HAM di sini pada gelar perkara etik ataupun dijelaskan pada gelar perkara etik hari ini?
Ya, tadi kalau kita mengikuti konferensi pers yang dilakukan oleh Komnas HAM, gitu, memang mengatakan bahwa ada dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan. Namun terkait bagaimana dengan detailnya kita masih belum tahu, tidak dijelaskan lebih lanjut. Tadi sama seperti Kompolnas sebetulnya, Komnas HAM ini masih membutuhkan adanya informasi tambahan ataupun bukti tambahan untuk memperkuat dugaan adanya pelanggaran HAM. Tadi dikatakan bahwa memang untuk melihat kronologi ataupun konstruksi dari kasus ini harus melihat secara utuh CCTV dari berbagai sisi begitu ya. Jadi sehingga memang tadi dihimbau begitu bagi masyarakat yang memang memiliki rekaman ataupun memiliki rekaman CCTV terkait dengan kejadian ini diharapkan dapat kooperatif begitu untuk dapat memberikan informasi baik kepada Kompolnas ataupun Komnas HAM, karena memang dikatakan tadi bahwa memang untuk pemidanaannya sendiri ini masih berjalan, belum bulat begitu pasal yang disangkakan terhadap ketujuhnya ini. Tentu ini akan memperkuat bagaimana kemudian konstruksi kasus yang sedang dijalani oleh ketujuh anggota BRIMOB ini. Jadi memang kita masih menunggu bagaimana kemudian kasus pidana yang akan dikenakan kepada ketujuh orang anggota BRIMOB ini, selain juga menjalani sidang etik yang akan dilaksanakan pada besok hari. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Rizka Ananda yang melaporkan langsung dari Mabes Polri terkait dengan gelar perkara rantis BRIMOB yang menabrak pengemudi ojek daring. Selamat bertugas kembali.